Oke, kita lanjut lagi. Halo teman-teman. Kita masuk ke kawasan candi yang kedua. Itu ada di depan. Sepi ya? Ada pagarnya kan? Iya. Saya tuh takut, Mami tuh takut kasih keterangan yang salah. Tapi kalau nggak salah sih ini dulu merupakan salah satu pusat pendidikan juga candinya. Kita lihat di depan tuh ada kayak papan keterangan. Kita baca dulu ya. Apa sih? Mau googling sinyalnya? Mami tolong gendong. Nggak bisa nak. Ini kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi. Candi Tinggi 1 dan Candi Gumpung 2. Nih, kedua situs Candi Tinggi 1 dan situs Candi Tinggi dan Tinggi 1, kedua kompleks hati-hati ya. Kedua kompleks candi ini pada masa lampau merupakan tempat yang dikhususkan sebagai tempat peribadatan dan pelaksanaan ritual. Untuk menjaga ruang peribadatan terdapat pagar yang mengelilingi halaman. Untuk memasuki halaman candi terdapat akses pintu gerbang di sisi timur. Di dalam kompleks Candi Tinggi dan Candi Tinggi 1 masing-masing terdapat Setyagara ya atau candi induk dan mandapa, yaitu struktur yang berhadapan dengan candi induk. Pada beberapa bagian juga terdapat struktur sebagai tempat persembahan dan penghormatan terhadap ajaran-ajaran suci Buddha. Nah, kalau situs Candi Gumpung 2 itu merupakan situs struktur stupa. Candi Gumpung 2 merupakan kumpulan struktur stupa berjumlah 15 yang kita lihat tadi di awal masuk. Pada saat ditemukan, struktur tersebut hanya menyisakan sebagian pondasi dan bagian tubuh. Sedangkan bagian atas yang berbentuk stupa sudah banyak yang hilang. Bata stupa yang ditemukan hanya berupa profil bata yang tidak lengkap. Fungsi stupa dalam tradisi Buddha adalah sebagai tempat persembahan untuk menghormati tokoh suci dalam sejarah ajaran Buddha ataupun para guru-guru utama di masa lampau. Pendirian stupa juga berhubungan dengan penghormatan kitab suci seperti Abhidharma, Vinaya, dan Sutra. Ya. Jadi mohon maaf kalau tadi di awal Mami sempat salah kasih informasi mengenai kegunaan atau peruntukan dari candi yang ada di Candi Muaro Jambi ini. Nah, kita mau coba masuk ke dalam lokasi candi yang kedua. Nih, ya, lokasi candi yang kedua ini lebih jauh dari pintu masuk yang kita temui pertama, dan ini juga lagi dalam proses dipugar. Tuh, ini sebentar Mami mau sorot dulu. Nah, kalau kebanyakan candi-candi yang ada di Indonesia itu dibuat dari batu-batu besar yang diukir, dipahat. Kalau Candi Muaro Jambi itu dia strukturnya itu dibangun dari batu bata. Cuma batu batanya itu bentuknya kayak gini. Jadi dia agak sedikit tipis, kemudian lebih lebar dan panjangnya kurang lebih sama ya kayak batu bata yang biasa yang ada di zaman sekarang ini. Nah, itu dia yang sudah tidak lengkap lagi. Nah, di tengah-tengah sini ada semacam danau. Sebenarnya bagus banget. Cuma karena cuaca sudah mendung, kita rekreasinya kayak agak sedikit terburu-buru. Bagus banget tempatnya. Bagus sekali, danau ini kayak ikan aja. Iya. Menges juga. Nah, seharusnya ini jembatan nggak ada. Cuma karena dalam proses pugar yang memakan waktu cukup lama dan supaya bata-bata yang asli dari struktur candi ini tidak semakin rusak, akhirnya dibentuklah pagar ini. Boleh masuk, Nak? Permisi. Hati-hati ya. Kayaknya nggak bisa naik ke atas, Nak. Soalnya itu becek banget.
Tempatnya sangat-sangat luas. Nih. Nah, kalau nanti mau keluar kita harus muter balik lagi ke situ. Itu jembatan itu, karena itu satu-satunya jalan keluar. Tadi becek nak becek, itu juga dikunci. Tuh, gerbangnya dikunci. Ada pohon. Itu nggak boleh dinaikin. Kenapa? Nanti batu-batunya semakin hancur. Itu kan batuannya sudah ratusan tahun. Aku jadi bosan. Bosan? Ya ada tempat lain yang seru asik enggak ya? Ya nggak ada. Ya kita keluar dulu dari sini. Terus nanti jalan ke sebelah sana. Itu kan ada jembatan satu lagi. Kita lihat ada apa di situ. Oke? Kalau untuk yang ini kita cuma bisa sampai di sini ya teman-teman ya. Nggak bisa untuk mendekat. Tuh becek banget. Kemudian pagarnya juga ditutup. Tangga buat naik ke atas ditutup. Ini dia candi yang bakalan dipugar. Tuh salah satu stupanya, kondisinya juga sudah cukup memprihatinkan. Dasarnya batu batanya sudah mulai roboh, miring. Jadi tugas berat buat pemerintah setempat untuk bisa merenovasinya kembali mirip dengan aslinya. Tapi aslinya sebenarnya tempat ini sungguh-sungguh menyenangkan, tepat untuk buat relaksasi, buat nyegerin pikiran, buat ganti pemandangan yang dari keseharian kita sibuk dengan gadget atau komputer. Cocok banget. Nah, kemungkinan besar pohon-pohon di sekitar sini yang mengelilingin candi ini kebanyakan komunitas dari pohon duku. Cuma kalau yang ini nggak tahu nih pohon apa nih, gede banget. Ayo, sebelum aku tinggal kalian. Ya ini kolamnya bagus deh. Foto dulu ah. Wih, capek aku pakai begini. Bagas coba mami foto. Hai, capek pakai topinya. Sini. Tuh. Sudah mulai ramai orang yang berdatangan. Sama ada anjing. Iya, rekreasi juga dia. Nih. Maunya cuacanya kayak begini sampai Oi, nanti kita balik. Tuh ada yang nyelipin sampah. Baru ngidarin Candi Muaro Jambi aja sudah menges kayak begini. Gimana kalau suatu saat punya rezeki bisa ngelilingin kembali Candi Borobudur. Nggak tahu deh mengesnya kayak apa. Oke. Maaf ya teman-teman semuanya. Oh nak, dari sebelah sini. Buat kesalahan informasi yang tadi di awal mengenai peruntukan candi ini dibangun pada abad yang lampau. Untung tadi ketemu papan informasinya, jadi bisa meluruskan kembali informasi yang seharusnya. Tapi satu hal yang pasti, candi ini berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya dari Palembang. ada tangga lagi. Ya, pada masa yang lampau, beberapa abad yang lalu. Karena dulu Jambi merupakan bagian dari Sumatera Selatan sebelum akhirnya memisahkan diri menjadi Provinsi Jambi. Untuk segi adat budaya, makanan hampir mirip sekian persen lah dengan dari Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Ada putih enggak? Ada? Oke teman-teman, kami mau lanjut dulu jalan ke tempat yang lain. Nanti kita sambung lagi ya. Dadah, bye-bye, sehat selalu. Foto.